Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Mobil Toyota Vios, pelanggan mengeluhkan untuk setirnya berat sisi sebelah ya. Untuk belok ke kanan agak berat, ketika belok kiri ringan. Mari kita coba cek untuk konfirmasi keluhan pelanggan. Kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Ya, untuk indikator tidak ada yang menyala. Ini tidak ada lampu cek engine yang menyala, tidak ada lampu aki yang menyala atau power steering yang menyala. Tetapi pelanggan mengeluhkan untuk setirnya saat belok berat ke sisi sebelah, terutama saat belok kanan. Setir terasa berat, tapi ketika belok kiri setir enteng. Ya, mari kita coba cek untuk konfirmasi keluhan ya. Nih, kita coba putar ke kanan. Ya, memang terasa berat ketika diputar ke kanan. Coba kita ke kiri. Ketika ke kiri akan lebih enteng ya. Nih sesuai dengan keluhan pelanggan ya. Pelanggan mengeluhkan setirnya saat dibelokkan ke kanan lebih berat daripada saat belok kiri. Mari kita coba cek untuk scan komputer terlebih dahulu ya, memori apa yang tersimpan di DTC nya, karena tidak ada lampu engine yang menyala ataupun indikator lain yang menyala. Coba kita pilih all code. Ya, dari pemeriksaan untuk kondisi current oke semua ya, dari mulai engine-nya oke, ABS oke, EMPS ya. Untuk elektrik, motor, power steering ya tidak ada gejala. Ini untuk kode DTC kosong semua, kondisi saat ini berarti bagus semua. Tetapi pelanggan mengeluhkan ketika setir belok kanan lebih berat daripada ketika belok kiri. Ini dari hasil pemeriksaan, tidak ada memori DTC yang tersimpan. Ini coba kita cek data listnya. Pertama-tama kita pastikan untuk EMPS ya, voltase baterainya di atas 10 volt. Ini kita tes, ini IG power supply-nya bagus ya. Ini untuk pemeriksaan baterai bisa melalui data list atau pemeriksaan baterai checker. Kita cek untuk voltase baterainya. Ini dari pembacaan data list bagus, 13 volt. Nanti kita coba cek secara alat menggunakan print baterai checker. Mari kita coba cek untuk kaki-kakinya atau sistem lainnya ya. Karena pelanggan mengeluhkan ketika belok kanan setir terasa lebih berat daripada saat belok kiri. Mari kita cek ke repair manual, hal apa saja yang perlu kita lakukan pemeriksaan berdasarkan keluhan pelanggan tersebut. Untuk proses berikutnya kita melakukan pemeriksaan voltase baterai dan pengisian alternator ya. Karena EPS sendiri kita membutuhkan power supply ya dari baterai. Ketika power supply kurang atau pengisiannya kurang bisa mengakibatkan setir terasa berat. Mari kita coba cek.
baterainya dan pengisiannya. Walaupun secara datalis bagus, mari kita coba cek dengan print alat ya, print baterai checker. Yuk. Coba ulang lagi. Ya, kita ulangin lagi. Bentar. Ikut baterai 12. Bentar. Ini kita start engine ya buat pengisiannya. Start. Enter. Ya, untuk starter testnya normal ya. Enter. Ini pengecekan alternator output atau pengisian. Enter. Pemeriksaan untuk kondisi voltase baterai, good baterai. Untuk baterainya sendiri bagus ya, karena full nih oke. Untuk pengisiannya normal ya, no problem. Charging testnya 13,38 volt. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan aki dan pengisian bagus, mari kita coba lakukan pemeriksaan ke sistem lainnya terkait setir berat sebelah, mengacu ke repair manual lagi. Ya, proses pengecekan kaki-kaki apakah ada yang ngoblak atau tidak. Ada teman kita yang sudah menggoyangkan. Untuk kaki-kaki sebelah kiri oke ya, tidak ada gejala oblak. Yuk lagi coba. Pindah kanan. Nih. Oke. Untuk pemeriksaan kaki-kaki bagus ya. Setelah kita lakukan oblak, ternyata tidak ada pengecekan yang hasilnya oblak. Konfirmasi untuk kaki-kaki bagus, tidak ada yang oblak ataupun bekas benturan atau yang bengkok. Nih. Kita lakukan pemeriksaan bagian kaki-kaki oke ya, tidak ada bekas benturan, kaki-kaki tidak ada yang bengkok. Mengacu dari repair manual ya,
setelah kita lakukan pemeriksaan sebelumnya untuk kondisi kaki-kaki dan kondisi baterainya bagus, ketika pelanggan mengeluhkan sisi sebelah kanan lebih berat daripada sisi kiri atau sebaliknya, perlu dilakukan kalibrasi torque sensor di EPS-nya, ECU EPS-nya. Sebelum melakukan kalibrasi torque sensor, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama-tama kita pastikan untuk kondisi setirnya harus lurus, nih ya. Nih kondisi parkir setirnya lurus. Ya, untuk kondisi parkirnya sudah lurus nih. Setelah itu kondisi kunci kontak posisi on ya, ini kita matikan sebentar, habis itu baru kita kunci kontak on. Ini kondisi on, baru masuk ke menu kalibrasi torque sensor untuk EPS nya, EMPS, Electric Motor Power Steering. Pastikan lagi untuk EPS nya tidak ada DTC ya, ini karena salah satu syarat untuk kalibrasi juga tidak ada DTC. Ini kita sudah cek tidak ada DTC, tetapi kita juga harus membersihkan memori ini, kita clear. Oke ya, di situ setelah DTC sudah pasti tidak ada, kita masuk ke menu utility. Ini ya, langsung pilih menu torque sensor adjustment. Kita kalibrasi EPS nya ya untuk sensor torque sensornya. Ini welcome to steering wheel, still steering gear assembly. Proses next. Ya, konfirmasi sesuai kondisi ya, kendaraan berhenti, mesin mati, kunci kontak on dan setir lurus, diparkir di tempat yang rata. Ini setelah sesuai kondisinya semua, ini kunci kontak on, parkir lurus, setir lurus, baru kita next. Matikan kunci kontak lalu next, kita matikan. Nyalakan kunci kontak, kita nyalakan lagi kunci kontak, posisi on, mesin mati, baru next. Kalibrasi mulai dalam 30 detik ya. Ini untuk saat kalibrasi indikator power steeringnya kedip-kedip ya. Kita melakukan kalibrasi torque sensor untuk EPS dengan keluhan setir berat sisi sebelah. Ini ya, torque sensor complete. Confirm the power steering warning light is off. Nih, ketika kalibrasi komplit ya, indikator power steering yang awalnya berkedip sudah mati. Ini menandakan untuk proses kalibrasi torque sensor di EPS sudah berhasil. Mari habis ini kita coba cek tes jalan ya untuk memastikan keluhan pelanggan sudah teratasi. Proses konfirmasi setelah dilakukan kalibrasi EPS ya. Ini kita coba tes jalan. Sebelumnya pelanggan mengeluhkan ketika setir belok kanan terasa lebih berat tetapi ringan di sebelah kiri. Ini sudah kita lakukan kalibrasi. Untuk belok kanan sudah berubah ya, sebelumnya terasa agak berat. Setelah dikalibrasi, setir untuk belok kiri dan kanan semuanya enteng. Batas jalan terlebih dahulu.
enteng. Kita coba simulasi belok kanan. Belok kanan. Sebelumnya ketika belok kanan setir terasa berat ya. Setelah dilakukan kalibrasi EPS torque sensor, setir kembali normal. Mobil Toyota Vios tahun 2011.